Hai, welcome back. Gadis Bola akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong masih belum kembali ke tanah air sampai saat ini. Juru taktik berusia 53 tahun itu kini masih berada di negara asalnya, Korea Selatan. Padahal Sintayong telah pulang kampung sejak pertengahan Juni 2024 kemarin. Memang sesampainya di Korea Selatan, Sintayong dikabarkan sakit. Ia bahkan sempat berobat ke salah satu rumah sakit di negeri Gingseng. Kini sudah hampir 3 pekan Sintayong belum juga kembali ke Indonesia. Dijadwalkan Sintayong bisa kembali ke Indonesia pada pertengahan Juli 2024. Namun sepertinya kepulangan Sintayong ke Indonesia bisa terlambat. Dikabarkan, Sintayong akan datang pada akhir Juli. Sekjen PSSI Yunus Nusi sendiri juga belum bisa menyebutkan tanggal pasti Sintayong pulang. Ia hanya berharap agar Sin bisa segera kembali ke tanah air untuk persiapan Timnas Indonesia. Apalagi ia juga diminta untuk menyaksikan turnamen pramusim bertajuk Piala Presiden 2024. Sementara, Piala Presiden 2024 sendiri digelar pada 20 Juli. Dova Arianto baru saja memimpin Timnas Indonesia di Piala AFF U16 2024, meski gagal juara setelah finish di posisi 3. Namun gaya permainan Timnas Indonesia U16 racikan Dova Arianto mendapatkan apresiasi tinggi. Dalam hal ini gaya permainan dari kaki ke kaki yang biasa diterapkan Sintayong di Timnas Indonesia Senior disajikan Dova Arianto bersama skuad Garuda Asia. Karena itulah akun @garudaevolution.football mendorong PSSI agar mengangkat Nova ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Sementara dengan Dova Arianto memimpin skuad Timnas Indonesia di Piala AFF 2024, Sintayong dapat fokus menangani skuad Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Filipina jadi salah satu tim yang gagal melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dalam hal ini Tom Stanfield menjelaskan bahwa timnya masih bisa terus berkembang. Tujuan terdekat tentu agar bisa mencapai level tim kuat Asia Tenggara saat ini, seperti Timnas Indonesia, Thailand, dan Vietnam, yang mana masih dianggap menjadi tim papan atas dan sulit dikalahkan. Mantan pelatih Timnas Malta ini pun menilai bahwa The Azkals harus bisa segera naik kelas. Nantinya, pemain yang memiliki darah Filipina pun akan bersedia bergabung dengan mereka. Saat ini sebenarnya ada banyak pemain yang bisa membela Filipina dan berkarir di luar negeri. Namun mereka harus benar-benar memilih pemain berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan tim. Filipina sendiri memiliki sistem kewarganegaraan ganda yang sebenarnya memudahkan hal tersebut. Pratama Arhan menjalani debut bersama Suwon FC pada bulan Mei kemarin. Tepatnya yakni saat Suwon FC ditantang Jeju United dalam pekan ke-15 K-League 1 2024. Namun debut Arhan berakhir dengan tragis karena harus diganjar kartu merah di menit ketiga. Akibat kejadian ini Arhan tak bisa bermain dalam 2 laga Suwon FC. Setelah itu pemain berusia 22 tahun tersebut juga harus absen memperkuat Suwon FC karena membela Timnas Indonesia. Hingga akhirnya nama Arhan sendiri kembali masuk ke skuad Suwon FC pada 7 Juli. Tepatnya yakni saat Suwon FC menghadapi Ulsan Hyundai. Pada kesempatan ini sayangnya Arhan tak mendapatkan kesempatan bermain dan harus menghangatkan bangku cadangan. Terkait hasil, Suwon FC bermain imbang 1-1 melawan Ulsan. Pesona Tom Haye dari Timnas Indonesia memang sudah cukup dikenal oleh penggemar sepak bola di Belanda. Salah satu penggemar tim oranye mengaku mengetahui Tom Haye dari foto ditunjukkan oleh jurnalis KLY Sport, yakni Benedictus Gerindo Pradikdo, yang mana sekarang tengah meliput Euro 2024 di Jerman. Kejadian itu terjadi ketika kunjungan Olympia Stadion Munchen sehari setelah Belanda meraih kemenangan 3-0 atas Rumania di Fußball Arena Munchen. Ketika sedang lelah mendaki ke bagian belakang tribun utama Olympia Stadion, KLY Sport bertemu dengan seorang pria yang mengenakan jaket dan topi seperti turis biasa, yang rupanya mengetahui Indonesia. Bahkan fans di oranye itu mengetahui eksistensi Tom Haye dan Nathan Joel saat berkarir di klub. Sandy Walsh sepertinya akan masih melanjutkan karir di KV Mechelen.
Pemain belakang berusia 29 tahun itu memang masih menyisakan 1 tahun kontrak di klub liga level tertinggi Belgia itu. Baru-baru ini Sandy Walsh pun mengunggah momen berlatih menyambut musim 2024-2025 bersama Calvi Beglen. Walsh tampak berlatih dengan keras. Ia sudah cukup lama memperkuat Calvi Beglen, di mana penggawa timnas Indonesia itu menjadi bagian dari Beglen sejak 2020. Sementara untuk timnas Indonesia sendiri, Sandy Walsh telah mencatatkan 12 caps bersama skuad merah putih. Ia pun sudah mencetak 1 buah gol untuk tim Garuda. Timnas Indonesia U16 memangkasi turnamen 2 tahunan dengan finish di peringkat ketiga. Meski gagal mempertahankan gelar juara di Piala AFF U16 kali ini, namun performa Garuda di ajang tersebut patut diacungi jempol. Pujian ini datang dari pelatih sekaligus pengamat sepak bola nasional Erwan Hendrawan. Menurutnya, mentalitas menjadi kunci kemenangan timnas Indonesia U16 atas Vietnam U16. Permainan yang ditunjukkan anak-anak Indonesia pada laga itu sangat luar biasa. Mereka bermain tanpa beban meski sehari sebelumnya kalah menyisakan kontra Australia U16 pada semifinal. Kiprah timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 sendiri terbilang cukup menjanjikan. Sepanjang turnamen mereka hanya menelan sekali kekalahan dan mengepakkan 4 kemenangan dari 5 laga yang dijalani. Mengenai hal ini, pelatih timnas Indonesia U16 Novarianto mengungkapkan pentingnya peran tim psikolog di balik ketangguhan mental anak asuhnya selama mengarungi kejuaraan Piala AFF U16. Menurut Nova, tim psikolog membantu para pemain untuk memiliki motivasi yang besar dalam menghadapi setiap pertandingan. Efeknya pun dapat dilihat di lapangan. Pemain punya daya juang yang tinggi dan bisa berjuang hingga akhir laga. Komite Olimpiade Indonesia atau KOI merilis jersey resmi yang akan digunakan di Olimpiade Paris 2024. Koleksi tersebut menggunakan aparel lining dipersiapkan untuk para atlet pada saat bertanding. Dimulai dari t-shirt, short pants, track pants, dan jersey playing kit. Jersey tersebut merupakan rancangan Didit Hedi Prastio yang merupakan desainer tanah air berkelas internasional. Ia mengatakan desain jersey Indonesia di Paris 2024 yang dibuatnya terinspirasi dari lagu Berkibarlah Benderaku. Jersey anyar tersebut pun mendapatkan tanggapan positif dari netizen di media sosial, termasuk di Instagram. Mereka memuji desainnya yang elegan. Setelah desainnya mendapatkan tanggapan positif dari netizen, Didit pun membuka peluang bekerja sama dengan cabur lain sebagai perancang jersey mereka. Dia mengaku akan dengan senang hati menerima tawaran itu. Dengan begitu, bukan tidak mungkin Didit bakal menjadi desainer jersey timnas Indonesia selanjutnya. Apalagi jersey terakhir diluncurkan oleh Apparel Expo banyak mendapatkan kritik keras dari pecinta sepak bola tanah air karena desainnya yang dianggap kurang apik. Pemain timnas Indonesia U16 Muhammad Zahabi Goli mengaku bersyukur setelah berhasil menjadi pemain terbaik ASEAN Cup U16 2024. Sebagai informasi, nama Goli sebenarnya belum menarik perhatian ketika babak fase grup. Pemain berposisi sebagai winger itu hanya mampu menorehkan 1 gol dari 3 laga timnas Indonesia U16. Namun, penampilan Goli meningkat pesat ketika menginjak babak gugur.